Di pelosok Anatolia, di mana gunung-gunung menjulang bagai penjaga bumi purba, sebuah pondok kayu kecil berdiri di antara pohon-pohon pinus yang berbisik. Itu adalah tempat di mana keheningan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Keheningan yang dipenuhi suara angin, panggilan burung, dan gemericik lembut sungai di dekatnya. Di sana tinggallah seorang gadis bernama Ayla. Dia bukanlah gadis biasa. Sejak masa kecilnya, Ayla telah memilih jalan kesendirian. Dia tidak punya orang tua, saudara kandung, atau kerabat. Hanya gunung-gunung yang telah menjadi rumah dan penghiburnya. Orang-orang dari desa terdekat membisikkan cerita tentangnya. Gadis itu berbicara pada angin, gah kata mereka. Dia sholat sendirian saat fajar dan menangis di bawah rembulan, kata yang lain. Namun, Ayla tak peduli apa yang mereka katakan. Hatinya hanya milik Allah semata. Setiap hari dimulai sebelum matahari terbit. Ayla akan mendaki ke titik tertinggi yang menghadap lembah, membentangkan sajadahnya dan bersujud ke tanah. Suaranya bergema lembut di udara pagi yang dingin saat dia melafazkan kata-kata zikir. Satu-satunya teman-temannya adalah alam, burung-burung yang bernyanyi di jendelanya, rusa yang datang minum dari sungai, dan bintang-bintang yang memenuhi langit di malam hari. Dia telah belajar untuk bertahan hidup dengan sedikit. Dia menanam makanannya di sepetak kecil tanah, mengambil air dari sungai, dan menjahit pakaiannya dari kain bekas yang dibawa oleh penduduk desa baik hati yang mengagumi kemurniannya. Namun, di dalam hatinya ada kerinduan yang sunyi, bukan pada dunia, melainkan pada pemahaman. Dia sering bertanya-tanya, mengapa Allah menjadikanku hidup sendiri? Apa tujuannya bagiku di gunung yang sepi ini? Suatu malam, ketika matahari terbenam di balik puncak-puncak dan melukis langit dengan nuansa emas dan merah tua, Ayla duduk di luar pondoknya, menatap cakrawala. Angin membawa dingin yang aneh malam itu berbisik melalui pepohonan seperti sebuah pesan. Dia memeluk syalnya erat-erat dan berbisik, "Ya Allah, Engkau tidak pernah jauh dari mereka yang memanggilmu. Jika kesendirian ini adalah ketetapanmu, Akayu menerimanya. Tetapi jika ada pelajaran yang tersembunyi di dalamnya, ajari Akayu, ya Rob." Saat bintang-bintang mulai muncul, dia melihat sesuatu yang tidak biasa jauh di jalan setapak gunung yang sempit. Seberkas cahaya bergerak perlahan. Jarang sekali ada orang yang datang sejauh ini ke padang gurun. Jantung Ayla mulai berdetak lebih cepat. Cahaya itu semakin dekat. Itu adalah lentera yang dipegang oleh seseorang yang berjalan dengan langkah tidak stabil menembus kegelapan. Itu adalah orang asing. Pakaiannya robek, langkahnya lemah, dan wajahnya pucat. Dia tampak tersesat. Mungkin terluka, mungkin membutuhkan bantuan. Tanpa ragu, Ayla berlari ke arahnya, lenteranya menerangi jalan. "Saudara, Anda baik-baik saja?" serunya. Pria itu mengangkat matanya dengan susah payah, dan suaranya bergetar, "Air tolong." Ayla dengan cepat membantunya duduk di dekat batu dan membawakan air dari kendinya. Dia minum dengan lahap, lalu berbisik, "Semoga Allah membalasmu. Aku pikir aku akan mati malam ini." Dalam keheningan malam, di bawah langit yang penuh bintang, jalan Ayla, gadis kesendirian, dan orang asing ITU yang namanya belum dia ketahui, telah bersilangan atas kehendak Allah. Keesokan paginya, matahari terbit dengan lembut di atas puncak, menebarkan cahaya keemasan di lembah di bawah. Udara gunung sejuk dan murni, membawa aroma pinus dan herba liar. Di dalam pondok kecilnya, Ayla meletakkan mangkuk sup tanah liat di samping pria yang dia selamatkan. Dia masih lemah, tetapi matanya sudah terbuka sekarang. Mata yang tajam, waspada, yang menunjukkan rasa sakit dan rasa syukur. "Makanlah," kata Ayla dengan ramah. "Itu akan memberimu kekuatan." Pria ITU ragu-ragu sebelum mengambil mangkuk. "Anda menyelamatkan HIDUP saya," katanya pelan. "Semoga Allah memberkati Anda. Nama saya Yusuf." Ayla tersenyum lembut. "Dan saya Ayla. Gunung ini telah menjadi rumah saya selama bertahun-tahun." "Anda aman di sini, Saudara Yusuf. Istirahatlah sampai Anda pulih." Selama berhari-hari, Yusuf tinggal di pondok kecil ITU, pulih di bawah perawatan Ayla. Dia akan membawakannya herba, membuatkan kaldu hangat, dan membacakan ayat-ayat perlindungan di atasnya di malam hari. Perlahan, kekuatannya mulai kembali. Namun Ayla memperhatikan sesuatu tentang dirinya, kesedihan mendalam di balik matanya, beban yang tampaknya membebani jiwanya. Dia sholat dengan ketulusan, berbicara sedikit, dan sering menatap pegunungan seolah mencari sesuatu yang jauh. Suatu malam, saat mereka duduk di luar menyaksikan matahari terbenam, Ayla akhirnya bertanya, "Saudara Yusuf, maafkan rasa ingin tahu saya,
Tetapi apa yang membawa Anda ke tempat yang begitu sepi? Gunung-gunung ini tidak berada di jalan manapun. Yusuf menundukkan pandangannya. Untuk sesaat, dia tidak mengatakan apa-apa. Kemudian, dengan suara bergetar, dia menjawab, "Saya melarikan diri, bukan dari orang-orang, tetapi dari diri saya sendiri." Ayla mendengarkan dengan tenang. Dia melanjutkan, "Saya pernah menjadi pedagang di kota Konya. Saya punya kekayaan, teman, dan nama yang dihormati. Tetapi dengan kekayaan datanglah kesombongan. Saya melupakan pemberi segala berkah. Saya menjadi sombong, tidak adil dalam urusan saya, dan buta terhadap orang miskin di sekitar saya. Kemudian suatu malam semuanya diambil. Kafilah saya dirampok, rumah saya terbakar, dan mitra saya mengkhianati saya. Saya kehilangan segalanya, kecuali nyawa saya." Dia berhenti, air mata berkumpul di matanya. "Saya menyadari bahwa Allah menunjukkan sesuatu kepada saya, bahwa semua dunia, kehidupan duniawi ini bersifat sementara. Saya mengembara dari desa ke desa, mencari kedamaian, mencari pengampunan. Dan entah bagaimana, langkah saya membawa saya ke sini, ke gunung Anda." Ayla merasakan hawa dingin menjalari hatinya. Dia menatap pria itu dan berkata dengan lembut, "Maka mungkin, bukan langkah Anda yang membawa Anda ke sini, tetapi Allah yang membimbing Anda. Karena tidak ada daun yang jatuh tanpa izinnya." Yusuf menatapnya, terkejut. "Anda Haidiyupe sendiri, namun iman Anda bersinar seperti fajar," katanya. Ayla tersenyum tipis. Kesendirian dapat menghancurkan jiwa atau memurnikannya. Jika seseorang mengisinya dengan mengingat Allah, itu menjadi kedamaian. Jika tidak, itu menjadi kegilaan. Saat malam tiba, Yusuf membantu Ayla menyalakan lampu minyak kecil. Cahaya hangat memenuhi pondok saat mereka duduk dalam keheningan, keduanya merenungkan liku-liku takdir yang telah menyatukan mereka. Kemudian Yusuf berkata, hampir berbisik, "Mungkin Allah mengutus Anda sebagai tanda untuk mengingatkan saya bahwa Dia masih peduli pada saya, bahkan setelah semua yang telah saya lakukan." Ayla melihat ke arah jendela di mana bintang-bintang mulai muncul. Dia peduli pada semua yang bertobat Yusuf. Dia tidak menolak hati yang mencarinya dengan tulus. Pada saat itu, angin gunung bertiup lembut melalui pepohonan, seolah mengkonfirmasi kata-katanya. Tak satu pun dari mereka yang tahu, pertemuan mereka bukanlah kebetulan. Itu adalah awal dari ujian ilahi yang akan mengubah hidup mereka berdua selamanya. Langit gelap tanpa peringatan. Awan tebal berkumpul di atas puncak, dan angin gunung yang tadinya lembut berubah menjadi angin menderu yang melolong melalui pepohonan. Ayla berdiri di dekat jendela pondok kecilnya, menyaksikan badai datang. "Subhanallah," gumamnya pelan. "Gunung-gunung ITU sendiri gemetar oleh perintah NYA." Yusuf melangkah mendekat, menatap langit dengan cemas. "Ini akan menjadi badai yang kuat," katanya. Udara berbau petir. Dalam beberapa saat, hujan turun lebat dan tak henti-hentinya. Kilat menyambar di cakrawala, diikuti oleh gema guntur yang mengguncang dinding kayu. Lampu berkedip, dan hewan-hewan di luar berlarian mencari perlindungan. Ayla dengan cepat mengamankan pintu dan mendekatkan lentera. "Kita harus tetap di dalam," katanya. "Tidak ada yang bisa bertahan di luar dalam badai seperti ini." Jam berlalu. Hujan tidak berhenti. Air menetes di sisi pondok, dan tangisan angin semakin keras. Di dalam, Ayla dan Yusuf duduk di dekat api, terbungkus selimut. Badai di luar seolah membangunkan sesuatu di dalam Yusuf, kegelisahan yang tidak bisa lagi dia sembunyikan. Matanya berkedip-kedip dengan rasa bersalah dan ketakutan. "Ayla," katanya setelah keheningan yang panjang, "ada sesuatu yang belum kukatakan padamu." Ayla mendongak, "Tenang, tetapi waspada. Jika itu membebani hatimu, bicaralah," katanya lembut. Yusuf menarik napas dalam-dalam. "Ketika saya memberitahu Anda bahwa saya kehilangan segalanya di kota, saya tidak memberitahu Anda mengapa. Kehancuran saya bukan hanya karena keserakahan, itu juga karena seorang pria tak bersalah." Dia menundukkan pandangannya, rasa malu dalam suaranya. "Ada seorang buruh miskin yang bekerja di bawah saya. Namanya Hamid. Suatu hari, saya menuduhnya mencuri sekantong koin emas, sesuatu yang tidak pernah dia lakukan. Saya sombong, dibutakan oleh kesombongan. Saya memenjarakannya, dan keluarganya diusir ke jalanan. Kemudian, saya mengetahui kebenaran. Pencurian itu dilakukan oleh salah satu pelayan saya sendiri. Tetapi saat itu, Hamid sudah meninggal di penjara." Suara Yusuf tercekat. "Saya menghancurkan keluarganya, istrinya menghilang bersama putri kecil mereka.
Saya tidak pernah menemukan mereka. Saya bertobat kepada Allah setiap hari sejak itu, tetapi rasa bersalah mengikuti saya kemanapun saya pergi. Wajah Ayla menjadi pucat. Untuk sesaat, dia tidak mengatakan apa-apa, matanya terpaku pada nyala api lentera yang berkedip-kedip. Kemudian, dengan tenang, dia bertanya, "Hamid, Anda bilang nama istrinya siapa?" Yusuf mendongak, terkejut. "Namanya Zulaika. Mengapa Anda bertanya?" Ruangan menjadi sunyi. Api berderak lembut, dan badai di luar menderu seperti binatang buas. Tangan Ayla bergetar. Dia berbisik hampir tidak terdengar, "Zulaikha adalah ibuku." Yusuf membeku. Kata-kata itu menyerangnya seperti guntur. Dia menatap Ayla dengan rasa tak percaya, jantungnya berdebar kencang. "Ibumu?" "Ya," kata Ayla. Air mata menggenang di matanya. "Ayah saya adalah Hamid. Saya adalah anak yang mereka bicarakan, yang kehilangan rumahnya, keluarganya, perlindungannya. Kami mengembara selama bertahun-tahun, sampai ibu saya meninggal di pegunungan ini. Saya membangun pondok ini di tempat dia meninggal." Wajah Yusuf sepucat salju. Dia jatuh berlutut, suaranya tercekat. "Allahu Akbar, ini adalah keadilannya. Dia membawaku kepada putri dari pria yang aku zalimi." Dia meletakkan dahinya ke tanah. Terisak, "Saya menghancurkan keluarga Anda, Ayla. Namun Anda menyelamatkan HIDUP saya." Air mata membasahi wajah Ayla saat dia melihat ke arah jendela di mana badai mengamuk. "Ini bukan perbuatanmu, Yusuf," katanya lembut. "Ini adalah ketetapan Allah. Mungkin dia membawamu ke sini bukan untuk hukuman, tetapi untuk pengampunan." Yusuf menangis dengan getir. "Maukah Anda memaafkan saya?" Ayla meletakkan tangan yang gemetar di atas hatinya. "Saya hanyalah hamba Allah. Kekuatan untuk memaafkan adalah milik NYA, tetapi jika dia bisa memaafkan orang yang bertobat dengan tulus, siapa saya untuk tidak melakukan hal yang sama?" Di luar, badai mulai mereda. Guntur memudar dan hujan melunak menjadi gerimis lembut. Seolah-olah langit sendiri telah menangis, dan kini setelah pertobatan dan pengampunan, Gunung ITU kembali damai. Badai telah berlalu. Saat fajar, gunung-gunung tampak diperbarui, dibersihkan oleh hujan, puncak-puncak mereka berkilauan di bawah sinar cahaya pertama. Udara segar dan dipenuhi aroma bumi basah dan pinus. Rasanya seolah-olah seluruh lembah baru saja melakukan wudhu dimurnikan oleh air mata malam. Ayla bangun pagi-pagi seperti biasa untuk sholat fajar. Pondok itu sunyi dan damai dengan asap samar mengepul dari bara api yang padam semalam. Yusuf duduk diam di sudut, mata bengkak karena menangis, tangannya mencengkeram untaian tasbih. Ketika Ayla membentangkan sajadahnya dan mulai membaca dengan lembut, suaranya mengalir seperti sungai yang tenang, dipenuhi kerendahan hati dan cinta. Yusuf memperhatikan, hatinya sendiri bergetar. Dia juga bangkit, mengambil wudhu dari kendi air di luar, dan bergabung dengannya dalam sholat. Berdampingan, di bawah atap yang sama, pendosa dan orang yang dizolimi bersujud di hadapan Tuhan yang sama, yang Maha Pengasih, yang Maha Pemaaf. Ketika mereka selesai, Ayla menoleh padanya dengan senyum tipis. "Setiap fajar adalah kesempatan untuk memulai lagi," katanya. "Allah tidak meninggalkan hati yang mencari NYA kosong." Yusuf mengangguk, air mata berkilauan di janggutnya. "Tadi malam, saya merasa gunung akan menghancurkan saya dengan rasa bersalah. Tetapi ketika saya bersujud, rasanya seolah beban ITU terangkat. Saya menyadari saya tidak dapat mengubah masa lalu saya, tetapi saya dapat menghabiskan sisa HIDUP saya untuk memperbaiki gema-gemanya." Ayla menatapnya dalam-dalam. "Maka itulah jalanmu sekarang, mengubah pertobatanmu menjadi tindakan." Siang ITU, Yusuf mengumpulkan kekuatannya dan berkata, "Saya harus kembali ke dunia yang saya tinggalkan. Saya tidak bisa bersembunyi di sini selamanya. Saya akan menemukan setiap keluarga yang saya zolimi, mengembalikan apa yang saya ambil, dan meminta pengampunan mereka. Tetapi sebelum saya pergi, maukah Anda mengizinkan saya membalas kebaikan Anda?" Ayla menggelengkan kepalanya. "Saya tidak butuh apa-apa, Yusuf. Saya punya iman saya dan pegunungan. Itu sudah cukup bagi saya." "Tapi Anda HIDUP sendirian di sini," kata Yusuf cemas. "Bagaimana Anda menanggungnya?" Dia tersenyum tipis. Ketika seseorang mengingat Allah dengan tulus, dia tidak pernah sendirian. Para malaikat menemani mereka yang mengingatnya. Angin membawa pujiannya. Pepohonan, air, semua memuliakannya. Kesendirian hanya datang kepada mereka yang lupa. Yusuf menundukkan kepalanya,
merasa rendah hati. Anda mengingatkan saya pada apa yang biasa saya dengar dari para ulama di masa muda saya, bahwa kedamaian tidak hidup dalam emas, tetapi di hati yang mempercayai Tuhannya. Hari-hari berlalu, dan Yusuf pulih sepenuhnya. Dia membantu Ayla memperbaiki atap yang rusak akibat badai, mengambil kayu bakar untuk api, dan mengambil air segar dari sungai setiap pagi. Selama hari-hari yang tenang itu, keduanya menemukan kedamaian baru. Satu lahir dari pertobatan, yang lain dari kasih sayang. Suatu malam, Ayla menyerahkan kantong kecil kepada Yusuf. "Ambillah ini," katanya. "Isinya beberapa herba kering saya dan sedikit uang yang saya simpan. Ketika Anda kembali ke kota, berikan kepada seseorang yang membutuhkan, bukan untuk saya, tetapi demi pertobatan Anda." Mata Yusuf dipenuhi lagi. Anda memberi ketika Anda memiliki sedikit sekali. Anda mengingatkan saya pada ayat yang mengatakan, orang-orang yang memberi dalam kelapangan dan dalam kesempitan. Ayla dengan lembut, menyela, tersenyum. Al-Quran mengajarkan kita bahwa setiap perbuatan yang dilakukan demi keridhaan Allah dicatat, tidak peduli sekecil apapun. Ini adalah cara saya untuk menjadi bagian dari perjalanan penebusan dosa Anda. Malam itu, saat bulan terbit terang di atas puncak, Yusuf berdiri di luar, memandang ke lembah yang luas. Angin lembut, membawa aroma cedar dan bisikan air yang jauh. Dia menutup mata dan mengangkat tangannya. "Ya Allah," doanya dengan lembut, "Engkau membawaku kepada putri dari pria yang saya zalimi sehingga saya bisa merasakan sakit dari apa yang saya sebabkan. Tetapi Engkau juga menunjukkan rahmat kepadaku melalui pengampunannya. Jangan biarkan EKU menyia-nyiakan kesempatan yang Engkau berikan kepadaku ini. Biarkan sisa hidupku menjadi sarana penyembuhan, bukan kerugian." Ketika dia berbalik, dia melihat Ayla memperhatikan dari ambang pintu. Dia berkata dengan tenang, "Terkadang Allah menyatukan orang, bukan karena mereka harus berada dalam kehidupan satu sama lain selamanya, tetapi karena mereka harus membangkitkan sesuatu dalam jiwa satu sama lain." Yusuf mengangguk. "Dan mungkin Ayla, Anda diutus untuk membangunkan jiwaku?" Saat fajar mendekat lagi, Ayla berdiri di tempat sholatnya, sementara Yusuf mengemasi tas kecilnya. Dia siap meninggalkan gunung, bukan sebagai pria hancur yang melarikan diri dari dosa-dosanya, tetapi sebagai seseorang yang terlahir kembali dengan tujuan. Sebelum berangkat, dia berkata dengan lembut, "Doakan saya, Ayla." "Akan saya lakukan," jawabnya. "Dan semoga Allah membimbing langkah Anda, seperti Dia membimbingnya ke gunung ini." Dan dengan itu, Yusuf memulai perjalanannya menyusuri jalan setapak, jalan yang sama, di mana takdir telah membawanya kepadanya. Tetapi kali ini, hatinya ringan, jiwanya bersih, dan arahnya jelas. Matahari pagi terbit dengan lembut di atas lembah saat Yusuf menuruni jalan setapak yang berliku, meninggalkan pondok yang sunyi dan gadis berhati murni yang telah menyelamatkan jiwanya. Gunung-gunung bersinar keemasan dalam cahaya, dan udara membawa aroma pinus dan pembaruan. Setiap langkah yang dia ambil terasa seperti doa, satu langkah menjauh dari dosa dan menuju penebusan. Dia tahu jalan di depan tidak akan mudah, mencari pengampunan lebih dari sekadar kata-kata. ITU membutuhkan keberanian, kerendahan hati, dan kebenaran. Ketika Yusuf mencapai desa terdekat, dia berhenti di masjid kecil. Seruan untuk salat duhur bergema indah di udara. Dia masuk melakukan wudhu dan bergabung dengan jamaah. Ketika dia meletakkan dahinya ke tanah, air mata jatuh bebas. "Ya Allah," bisiknya, "Engkau mengambil segalanya dariku untuk membawaku kembali kepadamu. Biarkan aku sekarang menghabiskan hidupku untuk memperbaiki kesalahan yang telah aku lakukan, bahkan jika itu membutuhkan napas terakhirku." Setelah sholat, Yusuf bertemu dengan imam, seorang pria tua dengan wajah baik dan mata yang seolah membaca hati. "Saudaraku," kata imam itu dengan lembut, "saya merasakan beban berat di atas Anda." Yusuf mengangguk. "Saya menzalimi orang di masa lalu saya ingin menemukan mereka, membayar kembali apa yang saya ambil, dan meminta pengampunan mereka sebelum saya kembali kepada Tuhanku." Imam ITU tersenyum lembut. "Maka ketahuilah ini, ketika seorang hamba benar-benar bertobat, Allah membuka pintu yang tidak pernah dia bayangkan. Mulailah perjalanan Anda, dan Anda akan menemukan rahmat NYA membimbing Anda." Selama berbulan-bulan, Yusuf melakukan perjalanan dari kota ke kota, mencari orang-orang yang telah dia tipu di masa kesombongannya. Beberapa telah meninggal, yang lain sudah tua dan miskin. Kepada setiap orang yang dia temukan, dia memberikan apapun yang dia bisa, barang atau pekerjaan sebagai pelayanan. Suatu hari, dia menemukan sebuah panti asuhan yang berdiri dalam kondisi buruk.
Pengurusnya, seorang wanita tua, memberitahunya bahwa panti itu pernah didirikan oleh seorang pria bernama Hamid, yang telah meninggal secara tidak adil bertahun-tahun yang lalu. Hati Yusuf menegang. Hamid, bisiknya. Ya, kata wanita itu. Dia soleh dan murah hati. Bahkan setelah kematiannya, orang-orang mengingatnya. Panti asuhan ini adalah mimpinya, tetapi menjadi reruntuhan setelah kepergiannya. Mata Yusuf dipenuhi air mata. Dia mengeluarkan sisa emasnya dan meletakkannya di tangan wanita ITU. Ini, katanya lembut, adalah untuk Hamid, hadiah untuk mengenangnya, dan doa untuk pengampunan dari orang yang menzoliminya. Dia tidak memberitahunya siapa dia hanya menundukkan kepalanya dan berjalan pergi, merasakan beban terangkat dari hatinya. Sementara itu, jauh di pegunungan, Ayla melanjutkan kehidupan ibadahnya yang tenang. Tetapi sejak kepergian Yusuf, sesuatu di dalam dirinya telah berubah. Dia merasakan hubungan yang lebih dalam dengan Allah, perasaan bahwa kesabaran dan pengampunannya tidak luput dari perhatian. Beberapa malam, saat dia berdoa di bawah bintang-bintang, dia merasakan kedamaian aneh menyelimuti hatinya. Seolah sayap rahmat yang tak terlihat mengelilinginya. Suatu kali, saat dia melafazkan kata-kata, sesungguhnya, bersama kesulitan ada kemudahan, dia mendengar bisikan di angin gema lembut yang membuat hatinya bergetar. Dia tersenyum melalui air matanya. Ya Allah, bisiknya, saya sendirian, tetapi tidak pernah kesepian. Engkau cukup bagiku. Berbulan-bulan kemudian, saat musim dingin mendekat, seorang musafir mendaki jalan setapak gunung. Janggutnya kini putih, pakaiannya sederhana, tetapi wajahnya bersinar dengan kedamaian. Itu adalah Yusuf. Dia kembali ke tempat yang sama di mana perjalanan pertobatannya dimulai. Ketika Ayla melihatnya, dia bangkit karena terkejut. Yusuf, Anda kembali. Dia tersenyum rendah hati. Saya datang untuk berterima kasih, Ayla. Saya telah melakukan apa yang saya bisa. Saya mengembalikan apa yang bukan milik saya, membantu orang miskin, dan membangun kembali panti asuhan yang pernah diimpikan ayah Anda. Sekarang dinamai Darul Rahmah, Rumah Rahmat. Mata Ayla dipenuhi air mata. Maka pertobatanmu telah menjadi sedekah yang terus memberkati orang lain. Allah pasti menerimanya. Yusuf menundukkan kepalanya. Pengampunan Anda yang membuka pintu ITU bagi saya. Dan rahmat Allah lah yang memungkinkan kita untuk bersilangan jalan. Saat keduanya berdiri memandang ke lembah, matahari mulai terbenam, melukis pegunungan dengan warna emas dan merah tua, seperti pada hari mereka pertama kali bertemu. Ayla berkata dengan lembut, dunia ini seperti matahari terbenam, singkat, indah, dan memudar. Yang penting adalah bagaimana kita mempersiapkan diri untuk malam yang mengikutinya. Yusuf mengangguk. Dan fajar abadi yang datang setelahnya. Keduanya tersenyum, hati damai, mengetahui bahwa Allah telah menggunakan rasa sakit, kehilangan, dan kesendirian mereka untuk membimbing mereka menuju sesuatu yang jauh lebih besar, pengampunannya. Hari-hari di pegunungan semakin dingin, dan langit membawa keheningan sunyi yang datang sebelum salju pertama musim dingin. Lembah yang pernah bergema dengan suara burung kini terasa diselimuti keheningan. Keheningan yang sakral dan damai. Di dalam pondok kayu kecilnya, Ayla menyalakan api dan meletakkan panci sup untuk dihangatkan. Yusuf duduk di dekatnya, membaca Quran dengan lembut. Suaranya tenang, dipenuhi kerendahan hati dan rasa syukur. Setiap ayat yang dia ucapkan seolah menyatu dengan udara gunung, seolah alam itu sendiri IKUT berzikir mengingat Allah. Ketika dia selesai, Ayla tersenyum lembut. Suaramu membawa kedamaian ke rumah ini, katanya. Dan imanmu, jawab Yusuf, membawa kedamaian ke jiwaku. Malam itu, salju mulai turun perlahan, tanpa suara, menyelimuti gunung dengan warna putih. Saat mereka menyaksikan kepingan salju melayang ke bawah, Ayla berbicara, matanya jauh. Apakah Anda pernah bertanya-tanya, katanya lembut, mengapa Allah membawa orang-orang tertentu ke dalam HIDUP kita untuk sementara waktu, hanya untuk mengambil mereka pergi lagi? Yusuf mengangguk. Ya, dulu saya mempertanyakan ITU. Tetapi sekarang saya tahu, beberapa orang memasuki HIDUP kita untuk membimbing kita menuju Dia. Setelah mereka melakukan tugas mereka, tempat mereka tidak lagi di antara kita, tetapi dalam doa-doa kita. Pandangan Ayla jatuh pada api. Mungkin tugas saya dalam kisah Anda sudah selesai? Yusuf menoleh padanya, bingung. Apa maksudmu? Ayla tersenyum sedih. Saya merasa semakin lemah setiap hari. Musim dingin di sini keras, tubuh saya mungkin akan segera meninggalkan saya, tetapi hati saya tidak merasa takut.
Saya telah hidup cukup lama untuk melihat hikmah Allah dalam rasa sakit saya dan rahmat Nia dalam pertobatan Anda. Mata Yusuf melebar karena kesedihan. Jangan Ayla, jangan bicara seperti itu. Anda akan hidup. Saya akan tinggal dan merawat Anda. Dia menggelengkan kepalanya dengan lembut. Tidak Yusuf, jalanmu tidak di sini. Anda harus kembali kepada orang-orang, terus melayani, terus membangun apa yang pernah dihancurkan oleh dosa. Tempat saya di sini, di antara gunung-gunung di mana saya belajar arti kesabaran dan di mana ibu saya beristirahat. Yusuf terdiam. Salju di luar menebal, angin berbisik seperti ratapan lembut melalui pepohonan. Menjelang pagi, kesehatan Ayla memburuk. Napasnya datang samar-samar, wajahnya pucat tetapi tenang. Yusuf duduk di sampingnya, air mata membasahi pipinya saat dia melafadzkan surah Yasin dengan suara bergetar. Ketika dia selesai, Ayla berbisik, "Jangan menangis Yusuf. Anda pernah berkata, Allah mengambil segalanya darimu untuk membawamu kembali kepadanya. Sekarang dia mengambil saya untuk mengingatkanmu bahwa semua cinta harus berakhir dalam cintanya." Kata-kata terakhirnya adalah bisikan. Katakan pada dunia bahwa pengampunan menyembuhkan hati, dan kesendirian dapat membawa pada kedekatan dengan Allah. Dan dengan itu, matanya tertutup, senyum damai terukir di bibirnya, seolah dia telah jatuh ke dalam tidur yang nyenyak dan lembut. Salju terus turun, menutupi pondok kecilnya, kebunnya, dan jalan yang pernah dia lalui setiap fajar untuk sholat. Gunung-gunung berdiri diam, menyaksikan jiwa seorang mukmin murni kembali kepada penciptanya. Beberapa minggu kemudian, Yusuf menguburkan Ayla di samping ibunya di bawah pohon cedar tua. Dia membangun penanda batu kecil dan mengukir kata-kata di atasnya. Di sini beristirahat Ayla, gadis yang hidup sendirian di pegunungan tetapi tidak pernah benar-benar sendirian, karena hatinya selalu bersama Allah. Setiap tahun setelah itu, Yusuf kembali ke gunung untuk mengunjungi makamnya. Dia akan membawa makanan untuk burung dan membaca Quran di bawah pohon yang sama. Seiring waktu, penduduk desa mulai memperhatikan bahwa salju seolah tidak pernah menempel di kuburan Ayla, seolah bumi itu sendiri menjaga tempatnya tetap hangat. Bunga tumbuh di sana bahkan di musim dingin, dan burung-burung sering bertengger di dekatnya, bernyanyi saat fajar. Orang-orang mulai menyebutnya Gunung Gadis yang berbicara kepada Allah. Yusuf menghabiskan sisa hidupnya menyebarkan pesannya, mengajar orang-orang tentang pertobatan, pengampunan, dan kedamaian yang ditemukan dalam iman. Dan ketika dia akhirnya meninggal bertahun-tahun kemudian, dia dimakamkan di sampingnya, orang asing dan gadis itu dipersatukan sekali lagi, bukan oleh takdir, tetapi oleh iman. Terkadang Allah menyatukan dua hati, satu dibebani oleh dosa, yang lain dimurnikan oleh kesabaran, sehingga rahmat dapat lahir di antara mereka. Pertemuan mereka di pegunungan tidak pernah kebetulan. Itu adalah tanda bahwa bahkan dalam kesendirian, rencana Allah sedang terungkap dan setiap jiwa yang dia bimbing menemukan jalan pulang. Apakah Anda ingin saya menerjemahkan bagian lain dari cerita ini, atau mencari tahu arti dari kata-kata tertentu yang digunakan?